Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang penerapan e-learning dalam bidang pendidikan. Langsung saja kita mulai. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu e-learning. E-learning merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik seperti laptop, PC, dan sejenisnya yang menggunakan jaringan internet. E-learning sendiri mempunyai dua tipe, yaitu sinkronus dan asinkronus training. Sinkronus di sini dilakukan pada waktu yang bersamaan, kemudian asinkronus di sini bisa dilakukan pada waktu yang tidak bersamaan antara dosen dan siswa. Kemudian dalam e-learning dibagi menjadi 7 user manajemen, yaitu administrator, course creator, teacher, non-editing teacher, student, guest, dan authenticate user. Kemudian ada beberapa contoh format e-learning, antara lain social format, kemudian weekly format, assignment, chat, choice, quiz, survei, dan juga labels. Adapun kelebihan dari e-learning yaitu tersedia fasilitas demo writing, kemudian bahan pengajarannya yang terstruktur dan terjadwal, materinya dapat direview kembali, kemudian dapat dilakukan diskusi secara tidak langsung, lebih efektif dan juga hemat biaya. Di samping kelebihan, e-learning juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain menghambat pembentukan value, tumbuhnya aspek secara komersial, cenderung mengarah ke pelatihan, kurangnya motivasi belajar yang bisa mengakibatkan kegagalan atau ketinggalan bagi siswa. Kemudian jika ada gangguan jaringan internet tentu akan menghambat jalannya proses pembelajaran. Adapun konsep dari e-learning itu sendiri yaitu penyediaan kelas-kelas baru setara dengan kelas konvensional. Sebelum kita menggunakan e-learning, ada baiknya aplikasinya dilakukan uji coba terhadap sistemnya terlebih dahulu. Antara lain uji coba terhadap kecepatannya, struktur linknya, dan kompatibilitas browsernya. Ini merupakan contoh gambar dari aplikasi e-learning yang dilakukan secara langsung. Jadi kita bisa melakukan tanya jawab secara langsung pada proses pembelajarannya. Kemudian ini merupakan contoh dari learning yang dilakukan secara tidak langsung atau tidak bersamaan. Mungkin sekian materi dari saya, ini merupakan referensinya. Jika teman-teman ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, saya persilahkan, saya akan berusaha menjawab. Dan apabila ada teman-teman yang ingin menambahkan, saya juga persilahkan. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Kira-kira bila metode ini diterapkan di perguruan tinggi di Indonesia, apakah penerapannya lebih efektif dan berjalan baik? Oke, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Apakah sejauh ini penerapan e-learning ini telah efektif dan berjalan dengan baik pada perguruan tinggi? Oke. Menurut hemat saya, pelaksanaan e-learning yang kita lakukan ini belum berjalan begitu baik. Akan tetapi, dilihat dari segi metodenya, memang pelaksanaan e-learning ini baik adanya, baik untuk dosen maupun mahasiswa itu sendiri. Karena dengan adanya e-learning ini, mahasiswa bisa lebih banyak bertanya tentang materi yang belum dipahami tanpa rasa malu dan takut untuk mengungkapkannya. Karena kita melakukannya tidak dengan bertemu secara langsung. Biasanya kan kita lebih berani jika
dilakukan tanpa bertatap muka langsung dengan orangnya. Oke, selanjutnya apakah ada pertanyaan yang lain? Saya mau bertanya, Mbak. Kadang kita tidak tahu kapan ada tugas yang diposting oleh dosen karena tidak ada pemberitahuan. Kita tidak mungkin online terus-terusan. Gimana itu, Mbak, solusinya? Oke, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana cara mengetahui apakah ada tugas atau enggak ya. Padahal kita tentunya tidak bisa selalu online setiap saat. Oke, saya akan jawab. Ya ini tadi ada kan kekurangan dari e-learning sendiri. Maka dari itu untuk mengetahui ada tugas atau tidak ya dari mahasiswa sendiri harus rajin-rajin untuk mengecek. Tidak perlu online terus-menerus, cuman disempatkan untuk mengecek e-learningnya apakah ada tugas atau tidak. Ya kalau tidak seperti itu tentu kita akan mengalami ketertinggalan. Saya rasa demikian. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin menanyakan bagaimana cara belajar di perkuliahan e-learning ini. Bagaimana cara belajar di perkuliahan e-learning ini? Oke. Cara belajar di perkuliahan e-learning ini seperti yang telah saya jelaskan tadi, e-learning ini mempunyai dua metode pembelajaran, yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus di sini kita melakukan pembelajarannya pada waktu yang bersamaan seperti PJJ yang biasa kita lakukan, di mana sudah ada jadwal kita online secara bersamaan antara dosen dan siswa, kita bisa melakukan tanya jawab secara langsung. Kemudian untuk metode pembelajaran selanjutnya yaitu asinkronus. Contohnya e-learning yang biasa kita jika ada tugas UTS kita mengambil materi dan mengupload jawaban yang telah diberikan. Mungkin itu untuk metode pembelajarannya. Terus apakah dosen kelas e-learning asinkronus ini harus selalu online? Apakah dosen kelas e-learning asinkronus selalu online? Ya namanya asinkronus ini kan tidak sama ya pada waktu yang tidak sama. Ya, tentu tidak perlu online setiap saat. Itu saja saat ini dosen yang online untuk mengupload materi, kita online di kesempatan selanjutnya di waktu yang berbeda untuk mengupload materi tersebut. Jadi tidak perlu selalu online. Dalam kegiatan e-learning ini, bagaimana dengan kehadiran atau absensi kuliahnya? Bagaimana kegiatan e-learning ini dalam hal kehadiran atau absensi ya? Oke. Untuk absensi di sini, kalau untuk sinkronus sendiri atau yang bisa kita lakukan PJJ ya kalau kita login masuk ya otomatis kita sudah terhitung hadir. Sedangkan kalau untuk yang asinkronusnya di situ kan ada histori kegiatan kita ya, waktu online terakhir kita ada di situ. Kemudian kita beri aja komentar-komentar atau menjawab tugas, otomatis secara langsung kita bisa dianggap hadir. Mungkin sekian jawaban dari saya. Semoga bermanfaat, semoga bisa dimengerti. Saya kira materi diskusi kita pada kali ini cukup. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.